lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Keyakinan kelas 10 TKJ 1. Disiplin 2. Soal 3. Bertanggung jawab 4. Menjaga kebersihan 5. Saling menghormati 6. Menjaga anak-anak. Harus sama-sama kita laksanakan bersama. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azza Diana Firdaus, kelas 10 TKJ. Menurut saya, keyakinan kelas mempermudahkan kami sebagai murid dalam mengingat nilai-nilai kebajikan yang kami yakini, dibandingkan dengan peraturan-peraturan kelas yang panjang dan susah diingat. Semoga kedepannya kami bisa menjalankan nilai-nilai keyakinan kelas yang kami susun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat yang selalu patut kita syukuri yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga pagi hari ini kita masih bisa menyempatkan hadir pada acara diseminasi CGP Angkatan 7 oleh Ibu Diana Novarina dan Pak Andrian Saputra. Yang terhormat Bapak Kepala SMK 6 Seluma, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf beserta staf SMK 6 Seluma, serta Ibu Diana Novarina dan Pak Andrian Saputra yang nantinya akan memberikan menyampaikan materi dalam acara diseminasi tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun kegiatan pada pagi hari ini yang pertama itu pembukaan, yang kedua nantinya pengantar atau kata sambutan dari Bapak Kepala SMK 6 Seluma. Yang kedua, yang selanjutnya nanti akan penyampaian materi diseminasi tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, terutama di SMK 6 Seluma. Baik, untuk membuka acara ini secara resmi, marilah kita bersama-sama membaca melaksanakan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bersama-sama kita mengucapkan basmalah, semoga acara pada pagi menjelang siang hari ini berjalan lancar dan nanti diberkahi
sehingga menjadi manfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan atau pengantar dari Bapak Kepala SMK 6 Seluma, Bapak Rizwandi SE Maka, yang nanti diberikan kesempatan untuk memberikan motivasi, karena Bapak Rizwandi ini sebagai guru penggerak yang sudah terlebih dahulu mendapatkan pendidikan guru penggerak dan sebagai motivator terhadap kita semua nantinya. Dan harapannya juga di SMK 6 setelah Ibu Diana Farina dan Pak Andrian Saputra ini, ada Bapak Ibu Dewan Guru SMK 6 Seluma untuk mengikuti jejak beliau, jejak Pak Rizwandi sebagai guru penggerak untuk kemajuan dan motivasi kita ke depannya. Untuk Pak Rizwandi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzalna ala akhir kitab wa ja'alahu iwajan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala ali Muhammad wa ala ali Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Usaha Hormati, Bapak Ibu Guru, pembina, seluruh peserta pada hari ini acara designasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Pada hari ini bertepatan di SMK 06. Pemateri adalah narasumber pada hari ini yaitu Ibu Diana Farina, PJGR, dan Bapak Andrian Saputra SPD, yang insya Allah nanti akan berbagi kepada kita semua untuk menyampaikan tentang materi pendidikan guru penggerak 1.4, yaitu penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kirimkan kita Nabi Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, salah satu program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, yaitu perubahan tatanan pemerintah yang dulu ketika kita mau meningkatkan karir lah semacam itu di lingkungan guru, ada namanya sertifikat cakep, ada namanya sertifikat cawas. Nah, di era ini, era Pak Kementerian Nadiem Makarim, itu dimunculkan salah satu program yaitu pendidikan guru penggerak, yang sertifikatnya itu kalau nanti selesai lulus 306 jam. 306 jam. Bapak Ibu, guru itu harus belajar dan belajar, harus mengikuti perkembangan. Jangan kita ketinggalan, ya. Paling tidak belum sempat ikut pendidikan, mengikuti perkembangan di lingkungan pendidikan. Pendidikan itu, satu pendidikan itu terdiri dari ada siswa, ada guru, ada tenaga pendidikan. Semuanya itu sama, kesempatan ada, ya ikuti. Apalagi di SMK 06 rumah ini, setelah saya masuk di kurang 7 bulan, punya semangat yang luar biasa. Karena banyak tenaga yang masih energi. Nah, ini sebenarnya peluang bagi kita untuk meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru dan tenaga pendidikan. Ada 4 kan kompetensi kita itu ada kompetensi pedagogik,
emosional, sosial, dan kepribadian. Nah itu terus diulas, digasah. Nah kalaupun di dalam itu ada tata usaha atau tenaga pendidikan itu kita harus mengikuti itu. Jadi Bapak Ibu, rata-rata anak-anak yang punya agak muncul kenakalan itu karena dia punya masalah, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, entah itu dengan dirinya sendiri. Nah itu dicari. Jadi kurangi kegiatan yang kira-kira kita yang sifatnya yang menyakiti, membentak segala macam, kurangi. Tuntut saja, ajak bicara, ya dari hati-hati, pendekatan persuasif, itu aja. Ada apa anak? Biasanya kalau anak itu yang luar biasa, dia masukkan ke ruangan, ngomong dulu, buka kalau, apalagi kayak Dino ya. Karena itu aja punya permasalahan yang luar biasa di rumah ada masalah, dengan diri ada masalah, di sekolah ada masalah. Yang ketika tidak nyaman di rumah, masalah di keluarganya, kemudian dirinya punya masalah dengan PT-nya, di sekolah ada masalah kawan-kawannya. Nah terus bagaimana lagi ya Bang? Kalau kita nggak kuatkan, nggak kita dorong ya selesai. Sama dengan kita nih, kalau punya masalah antara kita, siapa yang percaya? Tidak tinggal anak-anak. Kami juga itulah, tidak peduli guru perempuan laki-laki, siapa yang percaya? Itu sebab apa? Terakhir tentang ini, tentang budaya positif. Budaya positif itu budaya baik, ya budaya baik. Apa yang harus kita buat budaya baik sendiri? Kemarin kan udah bagus, salaman, itu budaya baik. Dan 7.15 kita kan kunci pintu terus 8. 7.15 jam 7 itu bunyikan ayat-ayat Al-Quran atau salawat Nabi, itu budaya positif. Ya, anak masuk itu suruh salam, doa dulu. Yang pertama kali jam 8 itu doa, lagu Indonesia Raya, lagu Mas SMK, boleh jam pertama. Nanti di terakhir doa lagi. Jadi biasakan budaya yang baik, budaya positif itu adalah budaya yang baik. Bapak Ibu, materi CGP itu bagus karena konsep filosofis Hajar Dewantara. Dia mengembalikan, kalau saya mengatakan itulah pendidikan Indonesia asli. Jadi sekolah itu jadikan taman, tempat bermain sambil belajar. Sampai nanti di akhir nanti manajemen sekolah pengambilan keputusan. Itulah. Silakan diikuti Bapak Ibu. Silakan belajar, silakan walaupun belum yang lain belum, silakan boleh bertanya-tanya apa sih. Dan ini memadukan antara manual dan digital, pemaduan antara manual dan digital. Manual tidak bisa dihilangkan, cuma digital harus dilakukan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rizwandi, istri Maka sebagai kepala sekolah dan memberikan pengantar, setelah itu memberikan sambutan dan motivasi pada kami semua. Jadi untuk selanjutnya kita langsung ke materi atau penyampaian materi dari Ibu Diana Parina, dan nanti untuk Ibu Diana Parina dan waktu dan kesempatannya kami berikan seluas-luasnya. Berikan kami nilai-nilai positif, budaya positif agar di SMK 6 selama ini bisa melaksanakan, menjalankan budaya positif di lingkungan sekolah. Banyak dia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SMK Negeri 6 Seruma. Ucapan terima kasih kepada Bapak Sekolah atas dukungannya secara penuh, serta Bapak Ibu Guru, rekan-rekan kami semua di sini yang ikut membantu kami, ikut mendukung kami dengan hadir dalam kegiatan berbagi praktik baik budaya positif pada hari ini. Saya Diana Parina, saya sedang mengikuti kegiatan pelatihan calon guru penggerak untuk angkatan 7, di mana fasilitator saya adalah Bapak Purwanto, pengawas dari Bengkulu Tengah,
Dan pengajar praktik ada Ibu Suyanti, beliau adalah kepala sekolah dari SMP Negeri 47 Seluma. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke budaya positif, saya ingin menyampaikan sedikit pengantar mengenai apa sih yang melandasi dari pemikiran budaya positif. Jadi landasannya itu adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di mana menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu diibaratkan seorang petani. Apa itu tugas petani? Petani itu adalah memiliki peranan untuk menjadikan tanamannya untuk tumbuh subur. Sebagai petani, tentunya kita akan memastikan bahwa tanah tempat tanaman itu tumbuh harus cocok dengan tanaman yang ditanami. Lalu juga kita berikan pupuk, kita rawat setiap hari. Seperti itulah yang dilakukan oleh petani. Jadi dari sana kita bisa menggambarkan bahwa sebagai guru pun kita diibaratkan sebagai seorang petani, di mana tanahnya itu adalah sekolah dan tumbuhan-tumbuhan tadi itu adalah murid-murid kita. Bagaimana kita ingin menumbuhkan murid-murid kita itu untuk tumbuh dengan optimal menjadi harapan kita adalah seperti visi pendidikan nasional, yaitu memiliki profil pelajar Pancasila. Tentu kita harus memberikan tanah yang subur. Tanah yang subur di sini adalah berarti sekolah yang penuh dengan nilai-nilai positif, penuh dengan budaya positif, sehingga anak-anak kita akan nyaman untuk bersekolah. Jika dia sudah nyaman untuk bersekolah, maka harapannya apapun yang kita berikan, apapun yang kita transfer, anak-anak akan mudah menyerapnya seperti itu. Baiklah, jadi salah satu tanggung jawab kita sebagai guru itu adalah tidak hanya mengajar, tetapi tugas kita adalah mendidik. Mendidik di sini adalah menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seutuhnya, baik itu sebagai individunya ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita berusaha untuk bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif. Lingkungan positif di mana kita sebagai guru itu saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh karakter-karakter baik dari warga sekolah, dan hingga akhirnya akan muncul karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut sehingga membentuk suatu budaya. Tentu sulit untuk membentuk suatu budaya. Budaya ini bisa muncul dari kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan setiap hari secara konsisten seperti itu. Hal itulah saya harapkan kepada semua teman-teman kami di sini, bagaimana kita akan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah yang kita cintai ini. Baiklah, ini adalah pemaparan pada materi hari ini, yaitu mengenai disiplin positif. Disiplin positif ini dilandasi dari teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Jadi ada teori kontrol. Yang pertama itu adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu teori selanjutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya kita berusaha untuk model berpikir menang-menang. Lalu adakan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, realitas bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi setiap orang itu memiliki dunia berkualitasnya masing-masing. Jadi bagaimana cara kita berusaha untuk memahami pemahaman orang tersebut terhadap dunianya sendiri. Baiklah, yang pertama ini adalah disiplin positif serta nilai-nilai kebajikan universal. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya minta kesediaan semua orang untuk maju ke depan. Kita akan bermain games, cobalah buka. Mungkin saya kenapa Ibu tidak membuka? Kenapa saya tidak membuka? Karena bagi saya sesuatu yang penting atau sesuatu yang berharga untuk saya itu wajib saya jaga.
dan tidak boleh ada orang satupun yang tahu. Bagi saya seperti itu. Kalau misalnya itu adalah berharga bagi saya. Terima kasih. Jadi menurut Ibu Ayu, jadi yang di dalam genggamannya tadi itu adalah sesuatu yang berharga. Misalkan saya tukar Ibu Aulia yang memegang genggaman tadi, Ibu Aulia akan seperti apa? Yang mungkin sama dengan Ibu Ayu, karena itu sesuatu yang sangat berharga, tentu akan baiknya kalau kita pegang sendiri. Karena kalau udah sama orang lain itu kemungkinan besar untuk menyebar itu sangat besar. Terima kasih kepada Ibu yang mulia. Jadi dalam kegiatan ini dapat kita simpulkan bahwa siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala, si A atau si B? Bapak Ibu, si A. Jadi yang memegang kendali atau kontrol terhadap keputusan kita itu adalah kita sendiri. Orang lain mau dia merayu atau apapun, kalau kita bilang tidak, maka itu tidak akan membukanya. Jadi keputusan kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Seperti itu. Itu adalah kesimpulan dari permainan tadi. Sekarang kita sebagai guru, kita berada dalam ilusi kontrol. Apa itu ilusi? Ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kita merasa kita bisa mengatur murid. Padahal itu tidak benar. Bahwa murid itu mau dia berubah menjadi tidak atau disiplin, itu dirinya sendiri yang memutuskan. Nah, sekarang bagaimana kita untuk memunculkan motivasi di dalam dirinya? Ya. Lalu kita juga berada dalam ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita membuat anak itu merasa bersalah, kita merasa bahwa karakternya akan kuat. Ternyata itu juga ilusi, hanya ilusi saja. Lalu kita merasa penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Itu merupakan motivasi eksternal, mungkin baik, tetapi jika tidak muncul dari dalam diri murid itu sendiri, itu juga akan sia-sia saja. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kita merasa bahwa kita dewasa. Anak-anak itu masih remaja, mereka belum bisa kata kita bisa memaksa mereka, itu ilusi juga. Jadi mereka pun memiliki hidupnya sendiri, memiliki keputusannya sendiri, dan semua itu ada di kontrol diri murid kita masing-masing, bukan kita yang menentukannya. Jadi kita harus merubah paradigma. Paradigma di sini adalah cara kita berpikir, yaitu dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Selanjutnya, kita harus berpikir menang-menang. Saat kita berada dengan siswa kita, bagaimana kita membuat kita menang, anak pun juga menang. Selama ini kita membuat anak terpuruk merasa bersalah, itu berarti menang kalah. Nah, bagaimana kita membuat dalam situasi yang kompleks itu semuanya akan merasakan kita menang, anak murid kita juga menang. Selanjutnya kita adakan kolaborasi dan konsensus. Konsensus ini adalah kesepakatan bersama. Jadi kita kolaborasi, kita kesepakatan bersama. Kira-kira apa pilihan-pilihan yang muncul untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya kita juga berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha berada di posisi orang tersebut. Anak-anak kita yang mungkin bermasalah, coba kita berada di posisi mereka. Apa sebenarnya yang membuat mereka menjadi seperti itu atau memiliki melakukan perilaku menyimpang? Apa sebenarnya dunia mereka? Bagaimana dunia mereka? Itu yang akan kita lanjutkan, Bapak Ibu. Jadi apa itu makna disiplin? Disiplin di sini artinya adalah belajar. Jadi selama ini budaya kita, makna dari disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang agar orang lain itu mendapatkan kepatuhan, patuh terhadap kita. Itu menurut kita disiplin. Selama anak kita patuh, berarti dia disiplin. Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif itu bisa muncul dari disiplin diri. Disiplin diri itu adalah bagaimana seseorang itu belajar untuk mengontrol dirinya. Belajar untuk mengontrol dirinya
dengan menggali potensi-potensi agar tercapai tujuan mulia. Harapannya adalah orang tersebut seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin diri ini adalah membuat kita untuk menghargai diri kita sendiri, menghargai apa yang kita yakini. Oh, saya hari ini mengajar, saya tidak boleh terlambat. Saya menghargai diri saya bukan orang yang suka terlambat. Kita menghargai diri kita, bukan karena takut dimarah bos atau takut nanti dipotong gaji, bukan itu. Tapi kita disiplin atau kita melakukan hal baik itu karena kita menghargai diri kita. Kita menghargai prinsip di dalam diri kita dan kita tidak mau menjadi orang yang tidak disiplin. Itulah harapan kita yang akan muncul dari dalam diri anak-anak kita. Tentu harus melalui banyak proses dan butuh waktu. Tapi jika dilakukan bersama dan konsisten, insya Allah kita bisa mencapainya. Baiklah, saya tadi menyatakan bahwa adanya keyakinan sesuatu yang diyakini. Ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai ini dikaitkan dengan sesuatu yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia. Untuk pelajar, harapan kita dan nilai-nilai kebajikan yang dicapai itu adalah profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan akan dimiliki oleh anak murid kita. Untuk nilai-nilai kebajikan, ini ada berbagai sumber ya, dari rasa hormat, integritas, mandiri. Jadi ini adalah nilai-nilai positif yang diyakini. Disiplin, tertib, bertanggung jawab, saling menghormati. Jadi nilai-nilai positif itu adalah nilai-nilai kebajikan. Seperti di sana ada belas kasih, keberanian, kesehatan, lalu ada harga diri, tegal rasa, dan lain-lain. Ini dari berbagai sumber mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi materi mengenai disiplin diri dan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya materi mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan kepada diri sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apa sebenarnya yang mendorong kita untuk melakukan hal tersebut? Apakah ketidaknyamanan ataukah untuk mendapatkan sesuatu? Mungkin ada yang ingin berbagi di sini. Ibu Iliani, mungkin. Misalkan Ibu datang selalu tepat waktu, lalu Ibu melakukan razia seperti itu ya di sekolah kita. Sebenarnya apa sih yang mendasari Ibu? Buka. Mungkin saya minta tolong Ibu Aulia dan Ibu Ayu untuk ke depan. Di sini Ibu Ayu akan menjadi si A, Ibu Aulia menjadi si B. Jadi si A itu tugasnya seperti ini. Bayangkan Ibu Ayu ini menggenggam tangan. Di dalam genggaman ini ada sesuatu yang sangat Ibu jaga, yang sangat penting dalam kehidupan Ibu, yang tidak ingin Ibu berikan pada orang siapapun itu. Nah, sedangkan Ibu Aulia tugasnya sebagai si B, bagaimana cara Ibu agar membuat si Ibu Ayu ini membuka genggamannya, lakukan rayuan, saya bayar atau seperti apa. Silakan lakukan trik-trik apapun itu. Cukup 30 detik saja. Apakah Ibu Aulia berhasil membuat Ibu Ayu untuk membuka genggamannya? Silakan. Tergantung Ibu Ayu. Karena saya bilang tadi Pak, ini sesuatu yang sangat berharga kan. Oh, Ibu serahkan atau tidak? Apa ya Ibu Ayu?
Bu. Iya, nah. Kalau buka lagi Bu, nggak nengok Bu. Jangan, nanti silang mata ya. Kalau misalnya kamu buka, Kenapa? silang nanti rusak di sana. Kalau gitu saya pakai kacamata boleh? Nggak boleh. Terus bolehnya gimana? Kalau kamu pakai kacamata nggak boleh. Terus gimana biar kelihatan Bu? Pakai hitam aja. Panca itu mata batin. Ya, Jadi nggak boleh dibuka nih Bu. Tolonglah Bu. Ibu Ayu. Nanti kalau yang nggak buka nanti saya nggak mau bantuin lagi. Iya. Bisa semuanya sendiri Bu. Iya. Nanti saya bisa mempengaruhi guru lain Bu. Iya Bu. buka ini mau Minta berapa Bu? Tolonglah Bu. Buka dikit saja. Tidak ada. Oke ya Bu. Terima kasih kepada Ibu Ayu dan Ibu Aulia. Jadi baiklah, saya akan menjawab. Mungkin hal-hal yang mendasari saya melakukan, misalnya datang terlambat, melakukan razia, itu timbul dari diri saya sendiri ya. Saya merasa bahwa disiplin itu merupakan hal utama di dalam dunia kerja. Jadi saya harus bertanggung jawab apa yang saya kerjakan dan saya lakukan. Terus masalah razia, itu di sekolah kita kan ada tata tertib yang diterapkan di SMK Nonang Rumah. Jadi setiap siswa itu harus mentaati aturan tersebut. Itu berdasarkan bukan keterpaksaan, tetapi kesadaran dari diri siswa itu sendiri bahwa mereka itu harus tertib melakukan sesuatu yang memang didasari dengan diri mereka sendiri, bukan paksaan dari guru atau orang lain. Seperti tidak terlambat datang ke sekolah. Mereka tahu jam sekolah kita masuk itu 7.30. Jadi mereka harus datang 7.30, bukan karena takut dengan guru pikir atau dengan guru BK. Mereka harus menyadari tentang tanggung jawab dan kewajiban mereka masing-masing. Gitu saja. Terima kasih kepada Ibu Liani. Itu merupakan cita-cita kita bersama ya. Bagaimana anak-anak kita akan memiliki motivasi intrinsik. Ya seperti yang Ibu Liani sampaikan, bahwa berarti Ibu Liani ini telah memiliki motivasi intrinsik dalam dia melakukan tanggung jawabnya. Motivasi intrinsik itu berupa nilai-nilai kebajikan yang Ibu Liani miliki. Jadi kita semua memiliki nilai kebajikan masing-masing. Berarti Ibu Liani ini memiliki nilai kebajikan bertanggung jawab, disiplin. Jadi itulah yang membuat dia untuk tidak datang terlambat. Nah, ini pun yang kita harapkan anak-anak kita untuk menjadi manusia yang seperti itu ya, muncul motivasi intrinsik dalam dirinya. Baiklah, jadi menurut teori motivasi orang dalam berperilaku itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ini merupakan motivasi eksternal, ya. Jadi anak itu datang terlambat karena takut nanti dihukum. Ya, dia melakukan itu karena dia takut dihukum. Nah, sebatas itu saja, bukan karena memang dia ingin, bukan dari dalam dirinya seperti itu. Kedua, ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi pertanyaan yang muncul adalah apa nanti yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalkan seperti ini, anak-anak kalau kalian berhasil ini, nanti akan ibu berikan kalian nilai tambahan. Nah, anak-anak termotivasi, tapi itu juga motivasi eksternal seperti itu ya. Lalu yang ingin kita munculkan sekarang adalah motivasi internal. Ini memang sulit. Motivasi internal itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi bukan karena takut dihukum atau bukan karena mengejar imbalan tadi, tapi karena untuk menghargai dirinya sendiri. Akan muncul dalam diri anak itu adalah saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti itu. Oke, dari ketiga jenis motivasi, kira-kira motivasi yang mana sih yang paling banyak didasari oleh murid-murid kita di sekolah ini? Mungkin Ibu Delvi.
Menurut Ibu, kira-kira anak kita ini mayoritas pastinya yang mana sih dari tiga ini Bu? Takut dihukum atau ingin mendapat penghargaan atau mungkin memang dari dirinya yang ingin disiplin seperti itu? Terima kasih. Yang paling banyak terdapat pada siswa kita ini adalah motivasi yang pertama. Mereka merasa takut, itu yang lebih utama. Kalau untuk yang motivasi ketiga, itu sulit sekali kita dapatkan kepada siswa. Karena otomatis kalau yang ketiga kita dapatkan, maka sekolah itu akan dengan sendirinya akan berjalan dengan sangat baik. Iya, guru nyaman, siswa nyaman, sekolah kita akan cepat maju. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapan Ibu Delvi. Jadi mungkin saat ini anak-anak kita mungkin yang mendasari atau yang memotivasinya masih eksternal ya, atau mungkin takut nanti kalau terlambat nanti disuruh keliling lapangan, atau nanti kalau terlambat nanti dapat poin dan seperti itu. Nah, bagaimana nanti selanjutnya setelah materi ini, bagaimana kita memunculkan motivasi dari dalam diri anak kita tersebut. Jadi menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan apa yang penting untuk ditanamkan pada murid-murid kita? Jadi kan Bapak Ibu sudah melihat nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan mana sih yang sekarang ini darurat ibaratnya yang harus dimiliki oleh anak-anak kita? Mungkin Ibu Lisa? Sama sekolah, disiplin yang ada seperti seragam, kemudian bolos pada saat jam pelajaran, kemudian jangan lupa juga dengan tanggung jawab. Itu sebenarnya harus dilakukan dalam diri siswa itu sendiri. Ya, mereka mempunyai kewajiban untuk belajar, dan tanggung jawab mereka ya belajar sebenarnya. Terima kasih pada Ibu Lisa. Jadi yang menurut kita yang penting untuk kita bangun sekarang ini adalah disiplin dan bertanggung jawab seperti itu ya. Jika anak-anak sudah disiplin dan bertanggung jawab, maka nilai-nilai kebajikan yang lain insya Allah akan muncul dengan sendirinya. Jadi menurut kita itu. Jadi Bapak Ibu, dari teori motivasi ini bagaimana kita membuat siswa yang merdeka. Merdeka di sini bukan berarti bebas atau bebas dari perintah atau terlepas dari tanggung jawab, bukan. Tapi siswa yang merdeka itu adalah siswa yang mampu dan cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Mampu untuk memerintah dirinya sendiri, bukan karena diperintah oleh guru, tapi dia mampu memerintah dirinya sendiri. Oh, saya harus datang ke sekolah pukul 7.30. Oh, berarti saya harus bangun pukul 6. Dia memerintah dirinya. Itu motivasi intrinsik. Jadi bagaimana sih saya harus bangun pukul 6? Apa saya harus setel alarm dan lain-lain. Nah, itu adalah siswa yang merdeka, bukan siswa yang bebas tanpa tanggung jawab seperti itu. Bagaimana nanti kita akan mencapai hal tersebut. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya itu adalah mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu mungkin mengetahui ada hukuman, tahu gitu ya hukuman ya. Kalau konsekuensi, ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah ini mungkin baru didengar, restitusi. Nah apa sih beda hukuman dan konsekuensi? Kita bahas itu dulu. Nah silakan Bapak Ibu lihat, ada tindakan-tindakan guru di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan. Basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Membersihkan tumpahan air di meja. Lalu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PKK. Oke. Saya minta pendapatnya ini. Yang pertama, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, hukuman ya. Maka kita hukuman ya. Yang kedua, Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat. Itu hukuman atau konsekuensi? Boleh? Ada yang hukuman dan konsekuensi ya? Oke, saya tampung dulu. Yang ketiga, push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, konsekuensi? Oke, masih ada perdebatan, ada hukuman, ada konsekuensi. Oke, seru ini. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret.
Konsekuensi, oke. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Ayo Pak Hendro, ini apa kira-kira Pak? Hah? Satu tadi lari lapangan basket juga, tapi karena terlambat. Kalau ini lari juga karena terlambat, tapi pelajarannya PJOK. Oke, kita lihat ya. Oke, yang pertama itu hukuman, yang kedua juga hukuman, yang ketiga juga hukuman. Yang pada 5 konsekuensi ya, benar sekali ya. Yang kelima itu hukuman dan yang terakhir itu konsekuensi. Karena pada jam olahraga, jadi masuk akal. Jadi apa perbedaannya? Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi karena memang sudah ada kesepakatan di awal. Jadi kalau hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya jadi waktu. Oke. Lalu hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman itu kesannya paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus. Selanjutnya ada juga mendorong anak menyakiti dirinya sendiri kalau hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar dia mudah menyesuaikan dirinya. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, itu hukuman. Lalu konsep diri juga pada diri anak itu konsep diri yang buruk, sedangkan kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Dan kalau hukuman anak akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi anak itu akan kehilangan haknya dan dibuat tidak nyaman juga dan diasingkan untuk sementara. Jadi kalau hukuman itu terjadi pada saat itu tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Jadi dan juga terkadang hukumannya lebih ke fisik. Ya. Sedangkan kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan di awal. Jadi kalau anak itu tidak melakukan, dia sudah tahu konsekuensi saya ini. Mereka sudah tahu karena sudah diberitahu di awal kesepakatannya. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Selama ini kita banyak hukuman atau banyak konsekuensi? Ada hukuman, ada konsekuensi. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi tentang hukuman konsekuensi. Sekarang restitusi. Ini yang akan kita kenal lebih jauh. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini tujuannya adalah mencari solusi. Tapi solusi itu hadir dari diri anak itu sendiri. Ya. Bukan karena kita yang menentukan. Kita sama sekali tidak menentukan. Kita hanya menuntunnya saja. Menuntunnya kira-kira apa solusi dari masalah mereka seperti itu. Dan kita akan membuat murid berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah pengertian dari restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau dia lari keliling lapangan, itu apa yang dia dapat? Ya, tapi apakah dia akan belajar dari keterlambatannya? Tidak. Jadi bagaimana kita membuat anak itu agar tidak terlambat lagi? Jadi bukan sekedar membuat dia menebus kesalahan, bukan. Dia salah terlambat tebus dengan lari, itu menebus kesalahan. Tidak ada pengaruhnya untuk jangka panjang. Yang kita inginkan anak belajar dari kesalahannya. Ya. Lalu ini bisa memperbaiki hubungan. Kalau misalkan Ibu Ili mungkin ditakuti oleh anak-anak karena saya sering memberikan hukuman. Jadi kan ada kecekcokan di sana. Ibu takut. Jadi anak ada ibu itu, tengoklah baliklah saya pecahkan ban, aku akan hukum. Karena anak kesal, marah. Tapi kalau restitusi, solusinya dari anak. Ya, solusinya dari anak bukan dari kita. Jadi mereka tidak akan muncul kekesalan di dalam dirinya. Jadi restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Lalu menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, dan juga restitusi adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah. Dan juga yang paling penting ini adalah mengembalikan murid ke kelompoknya.
Karena kalau kita menghukum seorang murid di depan kelas, ya di depan kelas, anak-anak yang lain nanti akan lihat, kau nih lambat terus. Jadi si anak yang diejek temannya tadi, dia merasa tersisihkan, ya, dia merasa dibedakan. Tapi kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin anak itu memperbaiki kesalahannya dan dia bisa kembali ke kelompoknya. Ya. Baiklah, Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nampak di sini bahwa identitas suksesnya untuk disiplin itu ada di konsekuensi dan restitusi. Untuk restitusi mungkin perlu proses untuk kedepannya. Jadi paling tidak kita membuat konsekuensi. Konsekuensi ini adalah muncul dari kesepakatan yang telah kita tentukan di awal. Nanti sering berjalan waktu, kita pun akan menerapkan restitusi tadi, sehingga muncul motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Baiklah, ini adalah perbedaan tadi. Jadi kalau dari restitusi itu adalah konsep diri anak kuat dan mendorong disiplin positifnya. Dan juga anak akan paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Jadi bukan kalau dia salah, guru yang menentukan hukumannya, tidak. Dia sendiri yang menentukan solusinya. Dia menghargai dirinya sendiri. Oh, saya tidak boleh terlambat lagi. Saya harus menghargai diri saya sendiri. Itu yang kita harapkan. Oke, tadi itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya ada satu lagi, penghargaan. Penghargaan ini di atas sedikit hukuman, ya. Oke, namun perlu dipahami nih Bapak Ibu bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, itu sebenarnya adalah kita beranggapan bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Kita beranggapan bahwa anak itu tidak akan mampu. Kalau kau berhasil, ibu kasih kau hadiah. Berarti kita menganggap anak itu sebenarnya tidak mampu. Makanya kita mau kasih hadiah kan? Nah, jadi itu adalah anggapan kita. Jadi ini mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi maksudnya di sini adalah memberi penghargaan. Itu sebenarnya kita sebenarnya tidak meyakini kemampuan murid kita. Selama ini kita menganggap bahwa penghargaan itu untuk menghargai usaha. Namun sebenarnya secara tidak langsung itu tidak efektif untuk jangka panjang. Mungkin penghargaan akan efektif untuk jangka pendek, saya akui itu. Tapi kalau untuk jangka panjang, untuk memunculkan motivasi intrinsik, itu tidak akan efektif seperti itu. Jadi ada riset juga Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu ada riset jadi tentang penghargaan. Penghargaan ini dapat merusak hubungan. Jika ibu ini terlalu sering memberikan hadiah, saat ibu tidak memberikan hadiah, maka ibu tidak sayang lagi, tidak peduli lagi dengan aku. Biasanya yang masih muji, ini tidak muji lagi, akan rusak hubungan seperti itu. Itu bisa merusak hubungan. Karena penghargaan, kalau sekarang kita kasih, selanjutnya tidak kita kasih, itu anak akan merasakan perbedaan. Kenapa ibu itu berubah? Anak-anak akan berpikir seperti itu. Ini ada riset bahwa ternyata penghargaan itu mengurangi ketepatan dan juga hasilnya di sini ya, ada yang dibayar, ada yang tidak dibayar. Ternyata anak laki-laki yang dibayar malah membuat lebih banyak kesalahan. Ini juga hasil riset, anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan dengan anak-anak yang tidak diberitahu jawaban benar. Jadi kalau dari awal sudah diberi iming-iming hadiah, biasanya malah itu akan merusak konsentrasinya. Dan ternyata penghargaan itu menghukum. Kenapa menghukum? Bukan penghargaan, kehukuman. Jadi di sini adalah penghargaan menghukum itu adalah menghukum bagi mereka yang tidak mendapat penghargaan. Jadi di sini maksudnya adalah sistem ranking. Nah, ini sebenarnya sudah dari awal kita seperti bahwa sistem ranking ini tidak tidak cocok ya, tidak baik untuk dilakukan karena bagi anak-anak yang tidak mendapat ranking itu mereka dihukum oleh keadaan. Jadi mereka sudahlah, saya tidak akan dapat ranking, saya tidak akan dipanggil ke depan. Jadi akhirnya anak itu apa saya belajar tidak akan juga dapat ranking karena ngejar ranking.
Jadi sebenarnya itu menghukum bagi anak-anak yang tidak mendapat penghargaan. Jadi memberikan penghargaan dan hukuman ternyata adalah hal yang sama. Dan karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Oke. Jadi bagaimana kita memotivasi diri dalam diri anak. Jadi sebenarnya penghargaan yang paling baik itu bukan berupa materi atau mungkin hadiah, tetapi penghargaan mengenai mereka telah berhasil melalui proses ini. Mereka telah berhasil melalui proses belajar. Misalkan seorang anak tidak bisa membaca, lalu dia bisa membaca. Wah, selamat nak, kamu bisa membaca. Ternyata kamu dulu tidak bisa membaca, sekarang kamu bisa membaca. Itu yang penting sebenarnya. Anak merasakan bahwa proses belajarnya itu telah berhasil. Itu sebenarnya penghargaan yang sesungguhnya. Bukan karena iming-iming hadiah. Misalkan anak berpuasa, kalau puasa sehari dibayar 10.000, 2 hari 20.000 dan selanjutnya. Ya anak motivasinya mengejar duit itulah. Tapi ayo nak, sebentar lagi kamu bisa. Selamat, akhirnya buka, kamu sudah berhasil puasa. Anak itu akan bangga, wah iya, saya berhasil. Bukan karena iming-iming penghargaan. Jadi itu yang ingin kita munculkan, yaitu adalah penghargaan yang sesungguhnya adalah keberhasilan anak itu dalam berhasil mencapai yang dia capai. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya ini mengenai keyakinan kelas. Ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Mungkin ada yang baru mendengar kenapa keyakinan kelas. Mungkin tahunya selama ini peraturan. Kalau peraturan tahu ya Bu Bibi, jangan terlambat, jangan makan di kelas, itu peraturan. Sekarang kita merubahnya ke keyakinan. Kenapa keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai kendaraan? Kenapa kita harus memiliki peraturan itu? Oke Pak Budi, kalau kita menggunakan helm mengendarai kendaraan, itu sebenarnya apa sih yang ingin kita capai? Nilai kebajikannya apa? Kalau beda nggak pakai helm dengan tidak pakai helm? Jadi sebenarnya helm itu fungsinya untuk apa, Pak? Melindungi kan, Pak? Melindungi berarti keselamatan kita kan sebenarnya kan, bukan karena takut ketemu polisi, ya kan? Nanti ketemu polisi dirazia. Sebenarnya pakai helm. Nah dasarnya diri kita. Seperti itu menggunakan masker juga untuk kesehatan kita, menjaga kesehatan kita, bukan karena takut didenda gelap, bukan itu sebenarnya, tapi karena nilai-nilai kebajikan, keselamatan, lalu kesehatan, tepat waktu juga, disiplin. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembalikan ke nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai atau keyakinan. Keyakinan di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi peraturan keras itu berada di dalam lingkungan budaya positif, tetapi di paling kecil, paling tengah, di luarnya lebih baik itu adalah keyakinan kelas. Di luar keyakinan kelas akan muncul lingkungan positif, lalu akan muncul budaya positif. Itu adalah circle-nya. Nah sekarang saya ingin menjelaskan apa sih beda peraturan sama keyakinan. Selalu mengembalikan buku di tempatnya, itu peraturan ya. Biasanya di perpus itu ada ya. Sebenarnya keyakinan apa sih? Bertanggung jawab. Itu sebenarnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Keyakinannya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu juga peraturan. Tapi kalau keyakinan itu adalah berkomitmen. Jadi saya dan rekan CGP ini kami sudah memulai untuk membuat keyakinan kelas. Ini saya uji cobakan di kelas 10 TKJ. Silakan Bapak Ibu untuk melihat videonya. Selamat menyaksikan.
Yang pertama itu mempersilakan murid untuk menyampaikan apa sih peraturan-peraturan yang perlu kita sepakati. Kita mulai dari peraturan dulu. Selanjutnya saya minta anak-anak silakan catat apa saja peraturan-peraturan yang ingin kamu terapkan di kelas ini. Selanjutnya semuanya kita tempel di papan tulis itu. Lalu saya minta satu orang untuk membacakan semua peraturan yang telah dibuat. Selanjutnya dari anak TK aja ada 10 ya. Satu orang saya buat suruh 3 peraturan, berarti 30 peraturan. Bayangkan 30 peraturan. Namun setelah dibuat satu-satu, ternyata dari 30 peraturan itu muncul 6 keyakinan. Yang pertama sopan, ada yang buat tidak boleh bermain di kelas, bertanggung jawab. Ini peraturan-peraturan semua, tapi intinya adalah bertanggung jawab. Lalu ada menjaga kebersihan, tidak boleh mencoret-coret dinding, melakukan piket. Dan kalau ini keyakinan saling menghormati. Lalu ada menjaga keamanan. Oke. Ya, ini keyakinan kelasnya. Jadi dari 30 peraturan kelas itu kita ubah menjadi 6 keyakinan kelas. Yang pertama disiplin, lalu bertanggung jawab, lalu sopan, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, dan juga bertanggung jawab. Oke. Ada 6 keyakinan kelas. Jadi dokumentasinya. Selanjutnya ini dibuat ditempel, lalu ditempel di dinding kelas. Ini sudah boleh Bapak lihat di kelas 10 TKJ itu sudah ada. Oke, testimoni dari siswanya Muhammad Azza Firdaus masih Azza Firdaus pokoknya ya Azza. Mungkin ke efek itu kali cat baru kan, cat baru di mungkin kurang kedengaran ya. Dia menurut dia ada peraturan keyakinan itu lebih mudah diingat karena cuma 6 poin dibandingkan dengan peraturan yang mungkin panjang dan susah diingat. Oke. Jadi itu adalah praktik baik saya di kelas 10 TKJ dalam membuat keyakinan kelas. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya tadi pemaparan Pak mengenai 5 kebutuhan dasar. Jadi seperti teori kontrol tadi bahwa setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi saat perilaku menyimpang terjadi sebenarnya karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jika anak itu bahagia baik di rumah atau di sekolah, maka biasanya mereka tidak akan melakukan perilaku yang menyimpang. Itu adalah inti dari 5 kebutuhan dasar. Jadi bagaimana kita sebagai guru untuk mengenal anak, mendalami mereka sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi dalam diri mereka. Baiklah, untuk selanjutnya ini mengenai 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru. Lima posisi kontrol. Yang pertama yaitu adalah posisi penghukum. Ini biasanya guru akan menghardik atau menunjuk kamu ini tidak malas, tidak pernah buat tugas. Itu biasanya mimiknya dilakukan. Hasilnya adalah siswa akan memberontak dan menyalahkan orang lain, bahkan mungkin mereka akan berbohong. Itu adalah posisi kontrol penghukum. Dan identitas yang akan muncul pada murid itu adalah identitas gagal. Mereka akan menjadi manusia yang gagal. Selanjutnya posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya dibimbing ke wajah gurunya, dia sering lembut berceramah. Kamu sudah tahu ini sudah lelah sekali. Kamu ini tidak perlu berubah. Coba kamu pikirkan orang tua kamu, orang pelanggan kamu. Ini adalah contoh posisi kontrol membuat merasa bersalah. Jadi dia membuat anak itu merasa bersalah. Harapannya adalah anak itu akan menyadari
Nah, bagaimana itu kita mengucapkan identitas berhasil pada anak? Kita bisa mulai dengan posisi kontrol teman. Ya, di atas pembahasan bersama itu posisi kontrol teman. Dia biasanya dekat dengan siswa dan dia juga sering membuat alasan-alasan untuk diri. Biasanya kalimat yang digunakan, ayolah kita tahu, tapi kan ada ibu, kan sering bantu kamu, ayo nanti masuk ke PR ya, sambil ketawa-ketawa. Jadi dia anak nyaman dengan dia karena dia merasa itu guru itu namanya. Jadi itu posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau di sini biasanya dia mengingat peraturan-peraturan. Aku tahu kan peraturan apa setelah kita sama terlambat? Tahu bu? Seperti ini nanti kamu katakan ya konsekuensi. Biasanya ini berkaitan dengan konsekuensi peraturan-peraturan. Nah, lalu selanjutnya si anak ini nanti akan ingat ini identitasnya berhasil karena anak akan mengingat apa kesalahannya dan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tadi dengan melaksanakan konsekuensi yang telah disepakati. Itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, ini juga identitas berhasil. Tapi kontrolnya itu masih dari luar. Kontrolnya dari guru. Saat guru itu tidak lagi memperhatikannya atau tidak lagi memantaunya, dia tidak akan melaksanakan apa yang disepakati tadi. Misal, nanti kalau kamu terlambat, nanti setelah keluar main kamu nggak boleh keluar. Ya kalau guru itu mana tahunya? Kalau gurunya itu sendiri tidak mana tahu, jadi tidak akan melaksanakannya. Jadi kontrolnya itu masih dari luar, masih kontrol dari luar diri anak, bukan dari dirinya sendiri. Yang terbaik itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Yaitu di mana anak menghargai dirinya sendiri. Yang dilakukan guru apa? Yang dilakukan guru hanya mengajukan pertanyaan. Kamu tahu nak kalau sedang berbuat apa? Kira-kira kesalahan dan kesalahan ini apa yang bisa kamu tawarkan untuk menyelesaikan masalah ini? Terus selanjutnya nanti kamu ingin berbuat apa? Jadi kita bertanya saja, bertanya atau memantau. Nanti anak itu yang menemukan sendiri jawabannya. Itu adalah posisi kontrol manager. Kita kembalikan dengan nilai-nilai keyakinan yang awal tadi. Jika di setiap kelas sudah memiliki keyakinan kelas, saat anak berbuat salah, kita bisa menanyakan itu. Nah, kamu tahu nilai keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Jadi seperti itu. Kalau belum memiliki nilai keyakinan, kita bisa menanyakan kepada anak itu. Nah, sebenarnya kamu itu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita hanya mencoba pertanyaan-pertanyaan saja. Kita gali anak itu untuk menemukan sendiri solusi dari masalahnya. Jangan kita yang memberikan solusinya itu dari anak-anak. Ini posisi ini akan menghasilkan keberhasilan pada diri anak. Jadi seperti teori kontrol yang tadi, yaitu posisi menang. Jadi kita sebagai guru kita akan menang, dan bisa menuntut anak pun juga dalam posisi yang menang, karena dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Berbeda kalau pada posisi hukum atau membuat orang bersalah. Ini identitas anak-anak adalah kalah yang gagal. Sedangkan kita sebagai guru kita akan menang. Itu adalah perbedaan teori kontrol. Sekarang saya akan menunjukkan ada video tentang gimana posisi kontrol untuk mengatasi anak yang terlambat. Ini adalah kasus Naren. Ya, saya tampilkan video. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah Bapak Ibu, itulah tadi video yang menggambarkan perbedaan kelima posisi kontrol. Kira-kira sekarang posisi mana yang sering kita lakukan di bawah kita? Posisi manajer sudah ada? Belum sepertinya ya. Untuk mencapai posisi manajer itu mungkin memang sulit. Selain dari gurunya yang mungkin harus terbiasa seperti itu, karena harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa itu mereka untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan siswa pun juga harus terbiasa dengan posisi ini, karena kalau siswanya mungkin kita beri pertanyaan mereka juga menyambung, jadi mungkin posisi manajer ini akan sulit kita terapkan, karena si siswanya pun juga harus memiliki kesadaran untuk bisa mengikuti posisi kontrol manajer. Namun itu adalah tujuan kita, goals kita. Jadi butuh proses. Jadi kita bisa mulai dulu dari posisi teman atau posisi pemantau. Namun untuk kita saling mengingatkan bahwa kita untuk menghindari posisi penghukum dan pembuat atas bersalah. Bila Bapak Ibu untuk selanjutnya itu adalah segitiga restitusi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa restitusi ini adalah proses evaluasi dimana kita mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Ada tiga hal. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi anak itu saat berbuat salah, maka dia dalam identitas gagal. Jadi kita menstabilkan hingga dia dalam identitas jadi kita tidak menyalahkan kesalahannya, jadi kita menstabilkannya dengan mengatakan bahwa tidak apa-apa, setiap manusia itu pasti berbuat salah. Jadi kita menyadari bahwa berbuat salah itu memang sifat manusia. Jadi saat kita berbuat salah, ada kita yang terjadi, sifat manusia memang berbuat salah. Jadi yang penting bukan kesalahannya, kita bukan melihat kesalahan, tapi kita ingin memperbaiki kesalahan tersebut. Selanjutnya itu memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan apa yang telah mereka lakukan, kesalahan-kesalahan mereka, ini biasanya dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Keyakinan ini seperti saya katakan tadi, dikaitkan dengan nilai-nilai kebaikan universal atau keyakinan keras yang telah dibentuk sebelumnya. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah sekolah. Jadi kamu tahu kenapa dipanggil di sini? tahu karena saya Apa kalian tahu sekolah kita mulai belajarnya pukul berapa? Dengan posisi menstabilkan identitas. Ya, tadi hari berangkat dari rumah pukul berapa? Bisa. Kira-kira kalau hari berangkat dari rumah pukul 7.30, lalu sekolah kita bisa mulai belajar pukul 7.30, apakah kalian bisa dan tepat waktu? tidak Jadi kan apa ya ini terlambat itu manusia memang kesalahan ibu pun saat ibu zaman dulu juga seperti lain di sini ini tidak
salah dan sebagainya, kita bisa untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Apakah maksudnya? Baik. Sekarang ibu mau bertanya, Alif pasti terlalu lambat, pasti punya alasan. Ini ada validasi tindakan yang salah. Kita ingin mencari tahu apa alasan anak terlambat. Kenapa Alif bisa lambat? Ini tahapan kedua ya. Langkah pertama tadi kestabilan identitas, ini tahap kedua. Oke, berarti Alif terlambat karena takut kesiangan. Karena Alif main game ya sampai itu. Kalau ibu boleh tahu, Alif ingin jadi orang seperti apa? Saya yang menjadi orang yang Menanyakan tidak tidak. Apa yang Ada jadi tidak kita? jadi orang seperti apa? Jadi itu adalah keyakinan dalam dirinya. Karena pada saat ini Alif ingin menjadi polisi. pada saat ini kan kita belum ada keyakinan kelas kan, tapi belum membuat keyakinan kelas. Jadi kalau belum ada keyakinan kelas, bisa pertanyaannya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ibaratnya menanyakan identitas dirinya, kamu itu cita-cita kamu mau menjadi apa sih? Bagaimana kamu ingin mencapainya? Kira seperti itu. Apakah dengan terlambat kamu bisa menjadi orang yang kamu inginkan? Tentu tidak. Jadi bagaimana langkah yang harus diambil? Kira-kira seperti itu. Ini datang terlambat ya. Nah, apa rencana Alif? Agar Alif tidak. Jadi kita munculkan hanya bertanya saja, memberikan pertanyaan romantik. Kita tidak memberikan solusi, tidak menawarkan solusi. Ya, kalau misalkan nanti Alif lupa ya, kira-kira kalau kita sengaja di rumah yang bisa membantu Alif. ibu saya. Ibu ya. Selain ibu, apakah Alif punya orang lain? Ada Ya, jadi nanti Alif komentar ya, dan bisa menonton ibu atau adik atau ayah. Solusi yang Anda tawarkan juga kita tekankan lagi, kita sampaikan lagi. mulai Ini ya, apa yang harus kita lakukan? menjalankan apa yang tidur di kehidupan. Kira-kira untuk besok, apakah Alif ada masalah yang bisa membuat Alif terlambat? Ya. Terima kasih Ibu menghargai usaha kamu untuk memperbaiki kesalahan yang kamu buat. Berharap semoga nanti kamu akan menjadi lebih disiplin dan semoga tidak ada. Terima kasih Anak. Oke, dan tadi Bapak Ibu gambaran Penerapan segitiga resolusi yang telah saya lakukan di kelas 10 multimedia. Lalu memang ini memiliki skenario ya, sudah di-share kita terlebih dahulu karena agar jawaban yang sesuai dengan harapan kita. Jadi memang ini ada settingan, tapi itu tidak dalam kehidupan nyata. Mungkin kalau kehidupan nyata saya yakin ada tantangan sendiri gitu ya, karena kita tidak tahu jawaban apa nanti akan muncul dari siswa kita. Karena kita maunya anak itu nanti dia akan mengarah ke sini, tapi ternyata jawabannya mungkin belum tepat atau belum kena sasaran seperti itu. Jadi memang butuh proses Bapak Ibu. Ini adalah contohnya saja mengenai penerapan segitiga resolusi. Terakhir yaitu refleksi. Jadi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk refleksi mengenai yang pertama hal baru apa saja yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mengikuti materi ini, dan apa perasaan Bapak Ibu yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi investasi. Dia yang sudah menyampaikan dan memberi kesempatan untuk memberikan refleksi terhadap yang pertama yaitu hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan setelah mengikuti materi atau penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Dia. Yang pertama yaitu hal yang baru saya pahami bahwa ternyata cara kita memberikan kontrol terhadap siswa atau memberikan hal positif itu yang selama ini dilakukan ada beberapa hal yang salah. Jadi ketika saya mengikuti materi ini, maka hal baru yang saya dapatkan
ada kegiatan atau ada cara lain agar siswa itu lebih termotivasi baik eksternal ataupun internal. Setelah itu mengajarkan kontrol terhadap orang lain. Jadi posisi kita sebagai posisi guru memberikan kontrol kepada siswa. Yang kedua, saya juga baru mengetahui bahwa ada 5 posisi kontrol, baik dari masalah penghukum, membuat orang bersalah, menjadi posisi teman, setelah itu menjadi posisi pemantau, dan menjadi posisi manajer. Hal ini suatu hal baru. Jadi ada beberapa posisi tersebut sebenarnya inilah yang harus kita lakukan di sekolah agar siswa yang kita berikan restitusi itu menjadi nyaman di dalam kelas dan bukan terpaksa. Jadi siswa mendapatkan restitusi bukan sanksi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Secara pribadi setelah mengikuti sesi ini, saya merasa apa yang dilakukan selama ini ada beberapa hal yang salah. Mungkin yang perlu dilakukan akan diperbaiki agar adanya hal yang membuat siswa nyaman, memberikan kenyamanan dan siswa senang hati melakukannya, serta membangun keyakinan kelas. Maka motivasi inilah yang sebenarnya harus dibangun agar memang keyakinan kelas atau motivasi intrinsik dari siswa itu bisa terbangun dan siswa juga melakukannya dengan senang hati, tidak adanya dendam terhadap guru atau kedisiplinan yang kita lakukan. Selama ini cara kita melakukan disiplin terhadap siswa membuat siswa takut atau terpaksa, sehingga kita bisa mengubah paradigma tersebut menjadi motivasi intrinsik yang memang lahir dari siswa itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Dian. Terima kasih sekali lagi atas penyampaian materi dan pemahaman baru terhadap bagaimana fungsi kita sebagai seorang guru mengontrol dan memberikan restitusi yang baik terhadap siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Mulyar Yansa atas penyampaian refleksinya setelah mengikuti sesi diseminasi ini. Baiklah Bapak Ibu, refleksi tadi merupakan akhir dari kegiatan diseminasi ini. Saya ingin berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di acara ini, dan saya harapkan semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat Bapak Ibu terima dan dapat kita terapkan bersama di sekolah ini. Tujuannya adalah agar terbentuk budaya positif di SMK Negeri 06 Seluma. Saya yakin ini adalah tujuan yang berat, sulit untuk dicapai, namun tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil, asalkan dengan tekad yang kuat, komitmen dan kekompakan para guru, insya Allah ini akan terwujud. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Saputra, guru SMK 6 Seluma. Saya di sini akan memberikan testimoni terkait penjelasan tentang apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, itu yang saya dapatkan dari penjelasan yang sudah dijelaskan adalah dalam memberikan merubah sifat anak yang memang sulit untuk dirubah, kita tidak harus melakukan yang namanya hukuman. Karena melakukan yang namanya hukuman itu hanya untuk perubahan jangka pendek. Ya, nah, di sini guru CGP memberikan solusi, yaitu bukan memberikan hukuman, tetapi lebih ke menggunakan paradigma restitusi agar siswa tersebut bisa berubah sesuai dengan keinginan dia. Ya, seperti contohnya yang sudah dijelaskan tadi, ketika ada seseorang siswa bermasalah,
bukan guru yang memberikan apa yang harus anak itu lakukan, tetapi si anak tersebut yang akan memberikan apa solusi untuk mereka melakukan perubahan atas kesalahan mereka tersebut. Dan menurut saya juga di paradigma restitusi ini lebih terkesan manusiawi ya, karena si anak itu tidak akan dibuat malu oleh maksudnya ditegur di depan orang banyak. Dia akan berhadapan langsung dengan gurunya, dan juga di situ dia bisa berpikir dan nyaman untuk menjelaskan solusi apa yang harus dia lakukan ketika dia berbuat salah, dan dia biasanya solusi yang sudah dia katakan itu pasti akan dilaksanakan. Jadi mereka merubah kelakuan mereka sesuai dengan apa yang dia inginkan, bukan guru inginkan, ya seperti itu. Dan ini bisa menjadi solusi untuk guru-guru kedepannya, mulai dari tingkat dasar sampai menengah, itu untuk bisa merubah anak-anak itu. Jangan terlalu sering dihukum, karena dihukum itu hanya akan merubah siswa itu dalam jangka pendek. Ya mungkin hari ini berubah, besok udah enggak lagi. Tapi dengan paradigma restitusi ini, saya yakin bahwa anak tersebut akan bisa merubah karakter dia sedikit demi sedikit, dan menjadi benar-benar karakter yang membangun untuk dirinya sendiri. Dan yang awalnya tadi dia anaknya kurang bisa diatur, dia bisa menjadi teratur sesuai dengan solusi yang dia ciptakan sendiri, seperti itu ya. Itu mungkin testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.